Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi dari obat anti-epilepsi. Sebelum kita mempelajari terapi farmakologinya, saya sedikit akan mengulas mengenai penyakit epilepsi. Jadi untuk penyakit epilepsi itu merupakan suatu gangguan saraf yang kronik, di mana gejala yang terjadi itu adalah kejang yang bersifat recurrent atau berulang. Kejang merupakan manifestasi klinik dari aktivitas neuron kortikal yang berlebihan di dalam korteks cerebral dan ditandai dengan adanya perubahan aktivitas elektrik pada saat dilakukan pemeriksaan EEG. EEG ini adalah suatu metode pemeriksaan yaitu elektroencephalografi ya. Jadi nanti dilihat bagaimana aktivitas listrik di otak. Nanti ada rekamannya kayak EKG kalau di jantung. Manifestasi klinik kejang ini sangat bervariasi tergantung dari daerah batang fungsional otak mana yang terlibat pada pasien epilepsi ini. Ini adalah etiologinya, yaitu penyebab terjadinya epilepsi itu bisa terjadi karena yang pertama, gangguan atau adanya abnormalitas dari pelepasan neuron. Yang kedua, banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya abnormalitas yang tadi ya, seperti birth trauma. Yaitu birth trauma itu adanya masalah ketika proses kelahiran bayi ya. Yang kedua adanya cedera kepala, yang ketiga adanya tumor otak, yang keempat adanya penyakit cerebrovaskular yaitu adanya gangguan pada pembuluh darah yang ada di otak. Yang kelima adanya kelainan genetik dan juga yang keenam adanya reaksi idiopatik. Nah, ini jika dilihat berdasarkan usia, dari rentang usia 0 hingga 60 tahun, ini ada beberapa yang bisa menyebabkan dari penyakit epilepsi sendiri. Sebagai contoh, misalnya ketika usia 0 hingga 5 tahun. Jadi, penyebab yang bisa menyebabkan pasien itu mengalami epilepsi, contohnya yang pertama adanya kelainan kongenital, terus adanya tuberous sclerosis, ya adanya penyakit infeksi intrakranial, kemudian adanya birth trauma kayak tadi ya, adanya hemorrhage atau pendarahan, hipoksia, kurangnya oksigen dalam otak, hipoglikemi, kekurangan kadar gula darah ya, hipokalsemi ya, kekurangan kadar kalsium. Nah, ini adalah penyebab yang bisa terjadi untuk usia 5 tahun. Nah, ini juga contohnya jika usia 20 sampai 60 tahun terjadi epilepsi, ini beberapa faktor yang bisa menyebabkannya. Kemungkinannya yaitu adanya kerusakan pada daerah otak, kemudian pengaruh obat-obatan dan alkohol, adanya degenerasi bagian saraf ya, adanya tumor yaitu. Ini ada beberapa faktor penyebab ya yang bisa menyebabkan epilepsi pada pasien. Ini adalah patofisiologi dari penyakitnya. Jadi perjalanan penyakit ya. Kejang itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak. Nah, ketidakseimbangan ini bisa terjadi karena yang pertama, kurangnya transmisi inhibitori. Contohnya setelah pemberian agonis GABA atau selama penghentian pemberian agonis GABA. Gitu. Jadi ketika pemberian antagonis GABA dan ketika agonis GABA-nya tiba-tiba dihentikan. Misalnya penghentian secara tiba-tiba untuk penggunaan alkohol atau golongan benzodiazepin ya, contoh obatnya diazepam. Nah, itu juga bisa menyebabkan kejang. Terus meningkatnya aksi eksitatori. Nih, ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan aksi glutamat atau aspartat di dalam otak. Ini diagnosanya, ya. Nah, ini pasien yang didiagnosa epilepsi itu dikatakan pasien mengalami epilepsi jika mengalami serangan kejangnya secara berulang, gitu. Untuk menentukan jenis epilepsinya, selain dari gejala diperlukan juga berbagai alat diagnostik, misalnya tadi EEG, ini contohnya ya,
CT scan ya. Nah, kalau EEG nih hasilnya bisa seperti ini nanti. Jadi ada gelombang-gelombang listrik, hasilnya itu berupa seperti ini. Terus menggunakan MRI, tadi CT scan dah ya. Dan juga pemeriksaan lain-lain gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini untuk epilepsi itu kejadian-kejadiannya secara berulang. Kalau hanya sekali-kali itu belum bisa didiagnosa sebagai epilepsi. Kemungkinan itu hanya gejala dari penyakit tertentu, misalnya pada anak-anak nih demam yang tinggi ya. Itu kan bisa juga kejang gitu, tapi kan tidak secara berulang saat demam saja gitu. Jadi itu bukan dikatakan sebagai epilepsi, tapi hanya kejang demam gitu. Ini ada klasifikasi dari epilepsi. Jadi jika berdasarkan tanda klinik dan juga hasil pemeriksaan EEG, kejang itu dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adanya kejang umum dan yang kedua kejang parsial. Nah, untuk kejang umum ini jika aktivasinya terjadi pada kedua hemisfer otak secara bersamaan. Kan otak kita itu terdiri dari dua hemisfer ya, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, ini aktivasinya itu terjadi pada kedua hemisfer ini secara bersamaan, itu merupakan kejang umum. Kalau kejang parsial atau vokal jika dimulai dari daerah tertentu dari otak gitu. Jadi tidak terjadi bersamaan pada bagian otak tersebut. Kejang umum itu dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada kejang tonik-klonik atau yang disebut juga dengan grand mal. Nah, ini yang paling banyak terjadi. Pasiennya biasanya tiba-tiba jatuh, kemudian kejang, nafasnya menjadi terengah-engah dan juga keluar air liur. Ya, seperti ini kira-kira gambarnya ya. Ini adalah tonic-clonic convulsion atau grand mal. Nah, ini bisa terjadi cyanosis, ngompol, atau pasiennya lidahnya tergigit gitu karena gerakannya itu tidak bisa dikendalikan. Nah, lama terjadinya itu selama beberapa menit, kemudian diikuti lemah, kebingungan, sakit kepala, atau sampai tidur. Selanjutnya absent attacks atau disebut petit mal. Ini jarang terjadi, umumnya hanya terjadi pada masa anak-anak atau awal remaja. Penderita itu tiba-tiba matanya melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepalanya terkulai gitu. Kejadiannya itu cuma beberapa detik dan bahkan sering tidak disadari ya. Ternyata itu adalah bagian dari epilepsi ya, kalau ada yang tiba-tiba matanya melotot atau kedip-kedip tidak bisa dikendalikan ya. Selanjutnya ada myoclonic seizure. Biasanya terjadi pada pagi hari setelah bangun tidur. Pasiennya mengalami sentakan yang tiba-tiba gitu. Pas bangun tidur tiba-tiba diranjang itu badannya nyentak-nyentak. Ini jenis yang sama tapi non epileptik, itu bisa juga terjadi pada pasien normal ya. Nah, kalau ada yang tiba-tiba seperti itu dan kejangnya tidak bisa dikendalikan, itu kemungkinan terjadi epilepsi ya. Yaitu myoclonic seizure. Selanjutnya ada atonic seizure. Ini jarang terjadi juga. Ciri-cirinya pasien tiba-tiba kehilangan kekuatan otot, tiba-tiba lemah gitu ya, terus jatuh tanpa bisa recover gitu. Nah, ini pembagian dari kejang parsial itu ada dua jenis. Yang pertama, simple partial seizure. Yang kedua, complex partial seizure. Bedanya adalah kalau simple partial seizure, pasiennya tidak kehilangan kesadaran dan juga terjadi sentakan-sentakan pada bagian tubuh, pada bagian tertentu dari tubuh gitu. Jadi nggak semua tubuhnya yang mengalami sentakan-sentakan, hanya bagian-bagian tertentu saja. Nah, kalau kompleks partial seizure, ini pasien melakukan gerakan-gerakannya tak terkendali, misalnya kayak yang ngunyah-ngunyah terus gitu, padahal tidak sedang makan, atau pasiennya yang meringis gitu ya. Ini tanpa kesadaran gitu, jadi bukan keinginan dia untuk mengunyah, untuk meringis ya, itu bisa partial seizure ya. Ini contohnya yang tadi ya, gambar sebelumnya. Ini adalah sasaran terapi dari epilepsi. Yang pertama, untuk mengontrol, yaitu mencegah atau mengurangi frekuensi dari kejangnya itu supaya tidak terjadi kejang secara terus-menerus sehingga aktivitasnya kan bisa terganggu. Nah, sasaran terapinya untuk mengontrol ini agar aktivitasnya bisa kembali normal.
Yang kedua, meminimalisasi adverse effect drug, yaitu meminimalkan adanya reaksi efek samping dari penggunaan obat. Ini adalah strategi terapinya. Yang pertama, mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik syaraf yang berlebihan melalui perubahan pada kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitter. Jadi, yang menyebabkan kejang di sini tuh bisa muatan-muatan listrik yang ada di otak ya, dan juga ketersediaan dari neurotransmitter, sama kayak yang pembahasan sebelumnya. Pasien depresi, pasien gangguan jiwa, itu kan ada hubungannya tadi dengan adanya ketidaksesuaian kadar neurotransmitter, gitu sama dengan epilepsi juga ya. Ini prinsip pengobatan pada epilepsi. Yang pertama monoterapi, jadi menggunakan terapi tunggal. Ini untuk menurunkan potensi dari antiepilepsi dan juga meningkatkan kepatuhan pasien. Ya, jadi kan kalau obatnya semakin sedikit, itu kemungkinan besar pasien akan semakin patuh dan juga tapi potensi antiepilepsinya itu diturunkan. Kemudian dihindari atau minimalkan penggunaan anti-epilepsi yang sedatif. Yang sifatnya sedatif itu dihindari. Jika monoterapi gagal, dapat diberikan sedatif atau politerapi. Ya, di sini yang perlu digarisbawahi. Jadi, setelah monoterapi gagal, baru boleh diberikan obat anti-epilepsinya golongan sedatif. Ditambahin golongan sedatif ataupun politerapi, jadi menggunakan lebih dari satu obat. Selanjutnya, pemberian terapi sesuai dengan jenis epilepsinya. Tadi kan epilepsi ada banyak ya jenis-jenisnya, ada yang umum, ada yang parsial. Yang umum tadi ada tonik klonik, petit mol dan sebagainya ya. Tadi yang parsial juga ada jenis-jenisnya. Jadi berikanlah obat sesuai dengan jenis epilepsinya. Selanjutnya mulai dengan dosis terkecil, gitu. Dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi nanti dimonitoring terus nih penggunaan obatnya, apakah sudah dapat menangani gejala yang dirasakan pasien atau belum. Kalau belum bisa ditingkatkan secara perlahan-lahan. Ini adalah prinsip pengobatan dari epilepsi. Nah, ini karena setiap individu itu respon tubuhnya itu bervariasi, jadi perlu dilakukan monitoring atau pemantauan terkait penggunaan obat epilepsi ini pada masing-masing pasien. Itu karena akan berbeda-beda bagaimana reaksinya. Selanjutnya, monitoring kadar obat dalam darah dan juga dilakukan penyesuaian dosis. Karena ya obat epilepsi ini itu digunakan dalam jangka waktu yang panjang, jadi kadar obat di dalam darahnya itu harus dimonitoring gitu. Terus dilakukan juga penyesuaian dosis. Lama pengobatan tergantung jenis epilepsinya, kondisi pasien, dan juga kepatuhan dari pasien. Jadi ini perlu dimonitoring juga ya, bagaimana keadaan epilepsinya selama konsumsi obat, bagaimana kondisi pasiennya, dan bagaimana kepatuhan pasien ketika mengkonsumsi obat. Ini perlu dimonitoring, gitu. Karena untuk menentukan pilihan terapi berikutnya, obat apa yang harus ditambahkan, dikurangi, atau dosisnya bagaimana, gitu. Jadi perlu dimonitoring. Yang keempat, jangan menghentikan pengobatan secara tiba-tiba atau mendadak, ya. Ini juga tidak boleh dihentikan secara mendadak, sama kayak obat pada penyakit yang kemarin antipsikosis, antidepresan ya. Jadi harus di tapering off gitu, dihentikan secara perlahan-lahan. Kita lanjut ke penata laksanaan terapi. Jadi ada dua ya, terapinya bisa non farmakologi dan juga farmakologi. Untuk non-farmakologi diamati dulu nih apa yang menjadi faktor pemicu sehingga pasien itu mengalami epilepsi gitu. Nah, kalau ada faktor pemicunya dan yang sudah diketahui itu bisa dihindari. Misalnya stres, ya ada kan pasien yang setelah mengalami stres atau setelah olahraga kemudian epilepsinya itu kambuh lagi, ada ya seperti itu kan, itu berarti faktor penyebabnya diketahui. Nah, kalau diketahui itu terapi non farmakologinya dengan cara menghindari faktor pencetus ini gitu. Jadi selain stres, olahraga, bisa juga karena konsumsi kopi, alkohol, adanya perubahan jadwal tidur gitu, terlambat makan dan sebagainya. Ini harus dihindari jika sudah diketahui.
Untuk terapi farmakologinya yaitu menggunakan obat-obat anti epilepsi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai obat-obat anti epilepsi yang bisa digunakan. Yang pertama, obat yang dapat meningkatkan inaktivasi kanal Na+. Jadi, setelah diaktifasi kanal Na+ ini dapat menurunkan kemampuan syaraf untuk menghantarkan muatan listrik. Ya. Jadi, muatan listriknya itu diturunkan penghantaran listriknya. Gitu. Contoh obatnya ada fenitoin, karbamazepin, lamotrigin, oxcarbazepin, kemudian valproat. Ya. Yang kedua, obat-obat yang dapat meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic. Ada obat agonis, ya, agonis reseptor GABA. Di sini meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA. Jadi si reseptornya di sini yang diaktifkan oleh obat-obatan ini. Contohnya obat benzodiazepin dan juga barbiturat. Jadi maksudnya gini, setelah pasien mengkonsumsi benzodiazepin atau barbiturat, nah reseptor GABA yang ada di sistem sarafnya itu akan diaktifkan. Ya, ketika reseptor GABA yang diaktifkan, maka di sana akan terjadi peningkatan transmisi inhibitori, gitu. Yang kedua, menghambat GABA transaminase. Jadi GABA transaminasenya yang dihambat. Nih ya. Nah, kalau GABA transaminasenya dihambat, konsentrasi GABA-nya akan meningkat, gitu. Karena GABA ini, transaminase ini kan enzim yang dapat menguraikan GABA, ya. Kalau ini dihambat, jadi tidak ada lagi sistem pemecahan di sini, sehingga konsentrasi GABA-nya itu akan meningkat. Contoh obatnya itu vigabatrin. Yang selanjutnya menghambat GABA transporter. Yang tadi ya. Nah, kalau GABA transporter ini memperlama aksi GABA, jadi biar aksi GABA itu lebih lama di dalam sistem saraf kita. Nah, itu contohnya tiagabin. Selanjutnya meningkatkan konsentrasi GABA. Ini langsung ya, GABA-nya itu meningkat pada cairan cerebrospinal dengan cara menstimulasi pelepasannya. Contohnya ini gabapentin. Ya, ayo kita ulangi. Obat-obat yang dapat meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic itu yang pertama ada yang kerjanya mengaktifkan kerja reseptor GABA. Itu contoh obatnya benzodiazepin dan barbiturat. Yang kedua, menghambat GABA transaminase. Jadi transaminasenya dihambat, itu contoh obatnya vigabatrin. Yang ketiga, menghambat transporternya. Tadi transaminase, sekarang transporternya yang dihambat. Ini contoh obatnya tiagabin. Yang keempat, langsung kadar GABA-nya itu meningkat di dalam sistem saraf, di dalam cairan cerebrospinal. Itu contohnya gabapentin. Gitu. Nah, ini adalah pilihan terapi pada beberapa kondisi epilepsi pada pasien. Ini cara membaca tabelnya seperti ini. Misalnya pasiennya sudah didiagnosa mengalami seizure parsial. Ini ya, seizure parsial. Berarti pilihan terapi utamanya yaitu karbamazepin, fenitoin atau valproat. Tapi jika obat ini kurang efektif, itu bisa memilih terapi alternatif seperti lamotrigin, gabapentin, topiramat, tiagabin, primidon, dan penobarbital. Nah, contohnya lagi ya. Misalnya pasien didiagnosa mengalami atypical absence. Jadi, drug of choice-nya atau pilihan utamanya yaitu menggunakan valproat. Dan jika obat ini tidak efektif, bisa menggunakan alternatif terapi yaitu clonazepam, lamotrigin, topiramat, dan juga felbamat. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana jika epilepsinya terjadi pada masa kehamilan? Yang harus diperhatikan di sini yaitu bagaimana kemungkinan terjadinya peningkatan kejang pada ibu hamil
Dan bagaimana jika mengkonsumsi obat anti epilepsi pada ibu hamil, apakah akan terjadi komplikasi yang bisa menyebabkan efek yang merugikan atau membahayakan pada janin si ibu ini. Jadi harus diperhatikan. Jadi sekitar 25% hingga 30% wanita itu mengalami peningkatan kejang itu selama kondisi kehamilan. Ya. Kemudian peningkatan aktivitas kejang ini kemungkinan terjadi karena adanya efek langsung dari ambang batas kejang tersebut atau adanya penurunan dari konsentrasi anti epilepsi, obat anti epilepsi selama penggunaannya gitu. Jadi ibu-ibu yang sedang mengkonsumsi obat anti epilepsi ya, itu bisa mengalami peningkatan kejangnya sekitar 25% hingga 30%. Karena yang itu tadi ya, ambang batas kejangnya ataupun konsentrasi dari anti epilepsinya dalam tubuh itu berkurang. Nah, ini ada beberapa contoh obat anti epilepsi yang dapat menimbulkan efek yang merugikan pada janin. Contohnya obat golongan obat barbiturat dan penitoin. Ini pernah dilaporkan dapat menyebabkan cacat bawaan pada organ jantung, ya, organ jantung janin. Terus dapat menyebabkan bibir sumbing, orofacial cleft, dan juga kejadian maltransformasi yang lain. Itu untuk penggunaan asam valproat dan karbamazepin yang pernah dilaporkan yaitu adanya spina bifida, yaitu kelainan pada tulang belakang bayi, ya, sumsum tulang belakang bayi, dan juga hipospadias, ini adanya saluran kencing pada penisnya itu tidak di ujung gitu ya. Jadi itu kecacatan yang bisa mengalami janin ibu-ibu yang mengkonsumsi obat anti epilepsi. Nah, untuk lamotrigin dan gabapentin ini tidak ditemui efek teratogen pada hewan uji, tetapi data pada manusia itu belum cukup kuat ya yang menjamin obat ini aman diberikan pada ibu hamil. Selanjutnya, pemberian suplemen asam folat dan vitamin K itu diperlukan selama wanita hamil yang mengkonsumsi obat-obat anti epilepsi. Ya, sekian penjelasan mengenai obat anti epilepsi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Ini ada sedikit quote. Jadikanlah setiap diskusi sebagai ilmu untuk belajar. Jadikanlah setiap lawan bicara sebagai gurumu. Dan jadikanlah setiap ruangan adalah ruang kelasmu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.